Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Jainab Nurlete. Saya adalah mahasiswa PG Angkatan 3 Unipa. Hari ini pada tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abdal Payako yang sudah memberikan doa pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Sehat, kita semangat luar biasa. Semangat, apa kabar hari ini? Sehat, kita semangat luar biasa. Sehat selalu, tetap semangat dan luar biasa, dan harus tetap semangat. Baik, anak-anak, ibu minta perhatiannya. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kita absen dulu ya. Ya, Bu. Semua fokus ke depan dulu, perhatikan namanya, ibu panggil. Yang pertama, Andi Alfian Sunet. Andi Alfian ada. Abdal Payako. Abdal Payako ada. Cahaya mata kita. Cahaya ada. Desianti Helut. Ada, Bu. Oke, Desianti bagus. Elma Samal. Oke, Elma. Erlin Fitria Kaliki. Hadir. Erlin. Erpijar Makabis. Erpijar Makabis. Aliza Walelu. Ada. Julita. Julita Walelu. Melati Payako. Melati ada. Safira Sudet. Mutia Payako. Naila Afifa. Nabila Lisa Holid. Nabila ada. Nurul Fadila. Nurul mana? Oh, Nurul depan. Nurul Fadila. Oke, semua hadir ya? Hadir, Bu. Harus semangat dan harus rajin ke sekolah supaya tidak boleh ada yang apa-apa ya. Nah, posisi ini ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah berlari? Pernah. Oke, sekarang ibu ingin bertanya, pada saat kalian berlari atau mungkin berolahraga, apa yang kalian keluarkan dalam tubuh? Siapa yang bisa? Kalau kita berlari sejauh 100 meter atau mungkin 100 meter, kira-kira apa yang kalian keluarkan dalam tubuh kalian? Ada yang bisa? Coba Mutia, kira-kira kamu berlari, apa yang kamu keluarkan? Menurut saya ketika kita berlari atau berolahraga, kita pasti akan mengeluarkan satu cairan yang disebut jaringan. Oh, pada saat dia berlari atau Mutia berlari, dia akan mengeluarkan jaringan, dia akan mengeluarkan keringat, mengeluarkan cairan dalam tubuh yaitu keringat. Oke, aplaus dulu buat Mutia. Kita berolahraga atau berlari, maka yang dikeluarkan adalah cairan yaitu berupa keringat. Oke, kemudian pada saat kita menghirup oksigen atau kita menghirup udara, kita mungkin pernah belajar tentang sistem pernapasan pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, oke, adalah paru-paru dan kita mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Aplaus yang banyak.
tubuh kita yang tidak lagi dipergunakan oleh tubuh kita ya. Nah, di sini indikator pencapaian kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian sistem pernapasan pada manusia, dan yang kedua mengidentifikasi struktur dan fungsi organ-organ ekskresi pada manusia, dan yang ketiga menganalisis mekanisme ekskresi pada manusia. Ini merupakan indikator pencapaian kompetensi kita yang akan kita capai pada hari ini ya anak-anak ya. Oke. Nah, tujuan kita pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dan video pembelajaran, maka peserta didik diharapkan dapat: satu, menjelaskan pengertian sistem ekskresi pada manusia dengan benar, dan yang kedua, mengidentifikasi struktur dan fungsi organ-organ ekskresi pada manusia dengan tepat, dan yang ketiga, menganalisis proses mekanisme ekskresi pada manusia dengan tepat ya. Oke, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan teknik penilaian yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu teknik pengetahuan atau penilaian pengetahuan kognitif, dan yang kedua penilaian sikap, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Ya, kita mulai. Kira-kira pada video yang dari pertama sampai terakhir itu ada seorang anak yang bernama Asep. Kira-kira pada tayangan video tadi itu apa yang terjadi pada Asep? Siapa yang bisa menjelaskan kepada ibu sudah tayangan video yang sudah dijelaskan tadi? Yang ditayang tadi selain Pija, ada lagi? Oke, silakan Pija. Menurut saya yang terjadi pada Asep adalah saat musim dingin. Musim hujan Asep merasa buang air kecil disebabkan karena cuaca yang dingin. Oke, berikan nafas dulu Pak Pija. Jadi pada saat musim dingin,
mengeluarkan air seni atau air kecil ya, seperti itu. Nah, kira-kira pada video berikut siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Erlin. Menurut saya dalam video tersebut ada seorang yang hidup udara dan mengeluarkan udara melalui organ tanpa dalam tubuh. Oke, aplaus dulu buat Erlin. Ya, itu mengatakan bahwa pada saat yang pada video yang berikut itu ada seorang yang mengeluarkan udara dan menghirup udara menggunakan organ paru-paru. Ada yang lain lagi pada video? Oh, ya, Naila, Habibah, silakan Naila. Kalau menurut saya pada saat kita berlari atau berolahraga kita pasti menyebabkan cairan. Iya, aplaus dulu buat kita. Karena pada saat berlari kita merasa mengeluarkan keringat ya. Seperti itu adalah persepsi. Jadi kalau kita berolahraga, kita berlari, itu pasti tubuh kita mengeluarkan cairan yang bernama keringat. Kelompok, ya silakan. Kelompok seperti biasa ya silakan. Kelompok 1. Ini LKPD-nya, jangan dulu dikerjakan sebelum ibu menjelaskan ya, instruksi ya. Oke, perhatikan dulu sebelum LKPD. Kelompok 2 mana? Ini LKPD-nya. Kelompok 3. Kelompok 3, ini LKPD-nya. Kelompok 4. Kelompok 4 ya, kelompok 4 ini LKPD-nya. Baik, anak-anak semua duduk berkelompok, semua sudah selesai. Perhatikan pada LKPD-nya masing-masing. Iya, per kelompok fokus pada LKPD. Nah, Anda perhatikan pada lembaran pertama, ya, lembaran pertama itu merupakan KD dan indikator, ya. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran dan yang berikut, bukan lembaran berikut, ada peta konsep terkait dengan materi pelajaran. Yang lembaran kedua, nak, peta konsep sudah lihat? Oke. Yang ketiga, kegiatan belajar 1 yang nanti kalian kerjakan. Jadi di situ ada barcode. Nanti kalian silakan scan barcode. Ibu juga sudah kirim link, ya. Ibu juga sudah kirim link ke grup. Silakan buka pada link grup. Ya, ada pada grup ya. Oke. Silakan buka pada grup yang ada linknya. Silakan dibuka. Kemudian kegiatan belajar 2. Perhatikan kegiatan belajar 2. Sudah lihat? Oke. Ada 4 pertanyaan masing-masing kelompok. 1 pertanyaan. Kelompok 1, mana kelompok 1? Tentang ginjal ya. Kelompok 2 tentang hati. Kelompok 3 tentang kulit dan kelompok 4 juga tentang paru-paru ya. Oke. Selanjutnya jawaban dari LKPD itu silahkan kalian tuangkan di sini. Oke. Dipahami? Paham Ibu. Sudah paham? Oke, silakan. Silakan lihat dulu ada grup itu. Ibu udah kirim linknya. Sudah Ibu. Oke, silakan lihat lalu scan barcode-nya lalu silakan mengerjakan KPD-nya masing-masing. Silakan nak. Semua fokus ya. Tidak ada yang ini ya, semua fokus. Kelompok 4 sudah bisa? Oke, buka linknya. Oke. Kelompoknya sudah bisa terbuka? Oke, silakan. Baik, silakan. Semua fokus, tidak ada yang berbicara apa lain ya. Semua fokus. Sudah bisa? Pengumumannya mungkin sedikit dikeraskan juga salah supaya kalian bisa. Di dalam ginjal juga terdapat pembuluh arteri tempat masuknya darah yang akan
Masih semangat? Masih, Bu. Semua fokus ya. Silakan kelompok 1 di depan. Kelompok 1 silakan depan sini nak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan aktivitas kami yang berjudul Ginjal. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Desyani Cimaheru. Tim apa? Bersama Andi Alfian Sunan. Silakan. 1. Jelaskan struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi manusia. Jadi, organ-organ yang merupakan sistem ekskresi terdiri atas kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kulit mengekspresikan kelenjar keringat, ginjal mengekspresikan kulit, paru-paru mengekspresikan karbon dioksida dan uap air, sementara itu hati merupakan organ ekskresi yang berperan dalam proses mengekspresikan efflux. Bagaimana mekanisme kerja ginjal sebagai organ ekskresi pada manusia? Yang pertama kita harus tahu yaitu ginjal atau urin berbentuk seperti biji buah kacang merah atau kara
atau RS. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Sebuah saluran sempit yang disebut ureter terdapat di setiap ginjal. Ureter inilah yang terhubung ke kantin besar yang disebut kandung kemih. Urin dikumpulkan dan disimpan dalam kandung kemih. Jadi pada akhir kandung kemih terdapat saluran perotot yang disebut uretra. Uretra bekerja sebagai saluran tempat pembuangan urin, terus mengalir keluar dari ginjal ke dalam uretra dan bergerak menuju kandung kemih. Karena kontraksi dinding ureter, kandung kemih dapat mengembang dan memperluas volumenya agar dapat disurin. Setiap ginjal yang sehat terdiri atas sekitar 1 juta nefron, yaitu bagian anatomi ginjal yang berperan dalam penyaringan darah. Selain berfungsi untuk menyaring darah, nefron juga mengurangi nutrisi dan membantu penyebaran limfa dari hasil penyaringan. Yang lain fokus ya. Berikut kita lanjut dengan beberapa penyakit yang berkaitan dengan ginjal. 1. Ada polikistik ginjal. 2. Batu ginjal. 3. Cedera ginjal akut. 4. Gagal ginjal kronis dan penyakit ginjal lainnya. Ada beragam penyakit ginjal lainnya yang cukup umum terjadi pada orang-orang, yaitu infeksi ginjal bengkak, dan kanker ginjal. Ginjal adalah salah satu bagian dari anatomi tubuh yang penting. Jika salah satu bagian dari ginjal rusak, maka mempengaruhi kesehatan dan kualitas tubuh. Sekian dari hasil presentasi kami. Apakah ada sanggahan atau pertanyaan dari kelompok? Dipersilakan. Baik, ada pertanyaan disilakan Nak. Dari kelompok lain. Kelompok perhatikan Nak. Perhatikan. Silakan berdiri dan sebutkan nama dan nama kelompok ya. Perkenalkan, nama saya Erin Sujapariji, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya, dampak apa yang terjadi jika sistem ekskresi tidak berfungsi dengan baik atau normal? Dampak apa yang terjadi apabila sistem ekskresi tidak berfungsi dengan baik atau normal? Apa yang akan terjadi? Kami mencari jawaban terlebih dahulu. Yang lain fokus ya. Ya Bu. Baik. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 3. Ini pertanyaan dari kelompok 3 adalah dampak apa yang terjadi jika sistem ekskresi tidak berfungsi dengan baik atau normal. Nah, di sini jawabannya, kita ketahui bahwa organ ekskresi itu ada 4, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Apabila salah satu di antara organ ekskresi tersebut tidak berfungsi atau berjalan dengan normal, maka sisa-sisa metabolisme yang ada dalam tubuh akan menumpuk dan bisa menjadi racun bagi tubuh dan bisa mengalami kematian. Contohnya, kalau paru-paru kita bermasalah, pasti kita tidak bisa mengeluarkan CO2. Bisa saja paru-paru kita menjadi rusak kalau tidak bisa diatasi dapat mengakibatkan kematian. Apakah kelompok 3
materi kelompok 1. Bisa, Bu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah kenapa di musim hujan kita lebih banyak merasa buang air sering daripada di musim panas? Kalau menurut kami pada saat hujan manusia kurang melakukan aktivitas di luar rumah sehingga tubuh kurang aktif dan musim hujan kita tidak terlalu berkeringat. Jadi kulit tidak banyak mengeluarkan keringat, berbeda dengan musim. Jadi air atau cairan di dalam tubuh kita dikeluarkan melalui kulit. Kalau musim panas bisa saja cairan yang banyak dikeluarkan itu melalui kulit. Apakah Anda paham dengan jawaban kami? Berapa tadi pertanyaan? Keempat. Kelompok mana? Ya, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Jadi kalau pada musim panas itu lebih banyak berkeringat. Kalau di musim hujan mungkin kurang karena kita kurang beraktivitas di luar. Ya, oke. Apa lagi pertanyaannya? Jadi itulah hasil kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila kami ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus pada kelompok 1. Ya, baik selanjutnya Ibu persilakan kepada kelompok 2. Kelompok 2 mana? Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 ini semua cewek-cewek. Oke, kelompok 2 ini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 semangat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD kami yang berisi tentang sistem ekspresi pada manusia, yaitu paru-paru. Perkenalkan, nama saya Rizal Makabis. Saya adalah Semeru. Bagaimana mekanisme kerja paru-paru sebagai organ ekspresi pada manusia? Paru-paru merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan sirkulasi atau peredaran. Fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru merupakan organ yang jumlah sepasang kanan dan kiri, namun masing-masing punya ciri-ciri yang berbeda. Salah satunya adalah bobot atau berat. Paru-paru kiri orang dewasa umumnya memiliki berat sekitar 325 sampai dengan 550 gram, sedangkan bagian kanan memiliki berat sekitar 375 sampai 600 gram. Contoh lainnya, paru-paru kanan memiliki 3 bagian lobus, sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki 2 bagian saja. Itulah hasil dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari tiap-tiap kelompok? Saya silakan. Saya pada pertanyaan, hapus dulu pada kelompok 2. Silakan kelompok mana? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Masama, saya dari kelompok 1 yang bertanya. Pada pembahasan sebelumnya, paru-paru disebut organ pernapasan. Pertanyaan saya, mengapa paru-paru disebut juga sebagai organ ekspresi? Terima kasih ya kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Perkenalkan, nama saya Dulu, saya dari kelompok 2, saya mau bertanya. Ya, sebenarnya. Apa yang terjadi apabila paru-paru tidak mampu mensekresikan CO2 dari dalam tubuh? Apa yang akan terjadi apabila paru-paru fungsinya seperti dia? Bisa mengerti itu jawabannya? Bisa. Berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Oke, silakan. Yang lain masih semangat ya? Masih.
jadi harus dikeluarkan oleh paru-paru. Apakah Anda puas dengan jawaban saya? Apakah Anda puas paham dengan jawaban saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang minta perhatian anak-anak itu merupakan apa yang tadi kalian diskusikan tentang sistem ekspresi, ya. Ibu ulangi bahwa yang namanya sistem ekspresi adalah itu merupakan sistem pengeluaran yang mana ditugaskan untuk mengeluarkan sisa-sisa atau zat-zat metabolisme dari tubuh yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu kalian sampaikan bahwa ada hati, kemudian ada ginjal, ada juga paru-paru dan juga kulit. Seperti yang tadi Ibu kutip bahwa kalau ada yang banyak mengeluarkan berlari, berarti dia pasti mengeluarkan banyak keringat. Ada juga yang bilang bahwa kenapa tubuh kita selalu merasa lembab karena ada kelenjar minyak. Ya, sistem ekskresi pada manusia adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari dalam tubuh manusia melalui organ-organ ekskresi atau organ-organ pengeluaran. Baik, silakan join masuk pada krisis dan join my krisis. Dan silakan masukkan nama dan bergabung. Silakan join, silakan kerjakan. Kira-kira bagian mana yang menurut kalian paling menarik? Siapa yang bisa? Oh, silakan ya rumah. Organ-organ ekskresi pada oke ya bos. Ada yang lain lagi itu merupakan hasil itu dari rumah bahwa yang paling dia senang itu tentang organ-organ ekskresi pada manusia. Ada yang lain lagi? Silakan. Tentang fungsi organ-organ pada sistem ekskresi pada manusia. Satu lagi, bagus sekali. Kira-kira apa? Selain fungsi dan organ-organ, apa lagi? Oke, silakan Bija. Oke, zat-zat yang dikeluarkan dalam tubuh. Ada sedikit informasi tambahan kepada kalian bahwa ginjal, hati, kemudian paru-paru dan kulit itu merupakan organ utama pada sistem ekskresi pada manusia. Yang perlu itu tambahkan bahwa kalau kita berbicara masalah organ-organ ekskresi itu merupakan organ yang sangat penting atau yang sangat vital. Kenapa? Karena pada saat kalau ada organ yang bermasalah, otomatis kita akan mengalami kelainan atau gangguan. Bisa saja mengalami yang namanya kematian. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa pada hati itu memiliki banyak sekali fungsi
yang bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, Ibu minta kita konsentrasi dulu. Ya, semua fokus, kita konsentrasi dulu. Kita lihat konsentrasi dulu, semua tidak boleh megang HP. Ya, kita buat satu ice breaking yang bernama konsentrasi dalam bentuk tepuk tangan. Jadi tepuk 1 sampai tepuk 5. Kalau tepuk 1 seperti ini, tepuk 2 seperti ini, kemudian 3 sampai pada tepuk 5. Ingat atau simak atau konsentrasi aba-aba yang terakhir disampaikan ya. Oke, kita mulai. Sudah siap? Sudah siap? Siap? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 5 kali tepuk 5. Ya, aplaus dulu buat teman-teman. Sebelum kita tutup, Ibu minta satu orang siswa untuk maju ke depan, silakan pimpin doa. Abdal juga ya. Oke, silakan Abdal. Pimpin doa untuk dulu nak. Oke. Boleh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri cara belajar bagian ini, marilah kita berdoa dengan membaca Al-Asri. Berdoa mulai. Dengan doa tadi, maka berakhir sudah seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini tentang apa tadi? Sistem ekspresi pada manusia. Oke, minggu depan kita bertemu kembali dengan materi selanjutnya, yaitu gangguan dan kelainan pada sistem ekspresi pada manusia. Akhir kata, Ibu mengucapkan kalau ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Akhir kata, Ibu mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.